Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Triani Murdayanti dari kelompok 1 akan sedikit mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul Pengukuran Ranah Kognitif Hasil Belajar. Nah, di dalam pengukuran ranah kognitif hasil belajar itu ada beberapa sebab-sebab. Yang pertama ada pengertian ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang mencakup kegiatan mental, kegiatan otak, ataupun kemampuan seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Aspek kognitif ini adalah aspek yang paling penting bagi siswa karena menyangkut ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu ada tingkatan dalam ranah kognitif. Tingkatan dalam ranah kognitif itu ada dua, yaitu tingkatan taksonomi Bloom dan tingkatan taksonomi revisi. Di dalam tingkatan taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan. Ada C1 sampai dengan C6. C1 itu ada pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya ada pemahaman. Pemahaman itu adalah kemampuan untuk memahami materi atau bahan pelajaran yang ada di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya C3 penerapan. Penerapan itu adalah kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata atau pada situasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada analisis atau C4. Analisis itu adalah kemampuan untuk menguraikan materi ke dalam bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami dan dimengerti. C5 ada sintesis. Sintesis adalah proses memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjadi suatu pola terstruktur atau membentuk suatu pola baru. Selanjutnya C6 ada evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan terhadap suatu situasi, ide, atau nilai berdasarkan benar salah, baik buruk, dan lain-lainnya. Itu tadi adalah tingkatan-tingkatan dalam taksonomi Bloom. Dan setelah digunakan, itu taksonomi Bloom direvisi menjadi taksonomi Bloom revisi oleh Anderson dan Cardwell yang juga mempunyai 6 tingkatan. C1 itu mengingat. Mengingat adalah kemampuan untuk mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Selanjutnya, C2 memahami. Memahami itu mengingat kembali makna atau pengertian yang didasarkan pada pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa maupun peserta didik. C3 mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu adalah proses pemanfaatan atau penggunaan suatu prosedur untuk melakukan percobaan dalam memecahkan suatu masalah. Yang C4 itu menganalisis. Menganalisis adalah pemecahan suatu masalah dengan memisahkan setiap objek dari permasalahan dan mencari suatu hubungan dari tiap-tiap objek tersebut. Selanjutnya, C5 mengevaluasi. Mengevaluasi itu memberikan pertimbangan atau penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Yang C6 ada mengkreasi. Mengkreasi adalah peletakan elemen-elemen secara bersamaan untuk membentuk kesatuan yang utuh dan mengarah terhadap fungsi dari pembelajaran tersebut. Dalam taksonomi revisi ini, tingkatan dalam C1 itu kan yang di dalam taksonomi Bloom itu adalah pemahaman. Selanjutnya di dalam taksonomi revisi itu diganti menjadi mengingat, karena di dalam taksonomi revisi itu pengetahuan sudah dibahas sendiri, yaitu ada 4, pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognisi. Pengetahuan faktual itu adalah pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu memahami suatu masalah dan mampu memecahkan masalah. Selanjutnya, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu adalah pengetahuan dasar yang saling berhubungan dengan struktur yang lebih besar, sehingga dapat digunakan bersama-sama dan mencakup pengetahuan tentang kategori. Kalau pengetahuan prosedural itu adalah pengetahuan bagaimana untuk melakukan sesuatu, metode untuk mencari sesuatu, dan sesuatu pengetahuan yang mengutamakan kemampuan peserta didik. Yang terakhir ada pengetahuan metakognisi. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang melibatkan pengetahuan atau berpikir secara umum. Nah, itu adalah tingkatan pengetahuan dalam ranah taksonomi Bloom revisi. Nah, itu tadi
penjelasan dari pengertian dan tingkatan dalam taksonomi revisi. Yang pertama tadi kan ada pengertian ranah kognitif, selanjutnya kan ada tingkatan dalam ranah kognitif. Tiap tingkatan pada ranah kognitif. Karena ranah kognitif itu berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan, maka contoh dari setiap tingkatan ini adalah berbentuk soal. Di sini ada beberapa soal yang dari tingkatan C1 mengingat sampai dengan C6 atau mencipta. Dari tingkatan mengingat atau C1, soalnya seperti ini. Sebutkan rumus volume tabung. Nah, soal di atas itu termasuk dalam ranah kognitif mengingat atau C1 karena untuk menjawab soal di atas, pertanyaan di atas itu seseorang harus berpikir untuk mengingat rumus volume tabung dari ingatannya. Jadi, setelah mereka mengingat dan berpikir tentang apa rumusnya, kemudian dia menuliskan rumusnya. Nah, karena itu disebut dalam tingkatan mengingat. Contoh yang kedua yaitu pada tingkatan memahami atau C2. Contohnya, jelaskan apa perbedaan dari volume tabung dan luas permukaan tabung. Soal tersebut termasuk dalam ranah memahami atau C2 karena sebelumnya itu harus memahami konsep dari volume tabung dan luas permukaan tabung. Hal ini akan berpikir tentang hal-hal informasi mengenai volume tabung dan luas permukaan tabung. Nah, yang selanjutnya informasi yang dia dapat itu dapat digunakan untuk membedakan dan memahami masing-masing dari volume tabung ataupun luas permukaan tabung. Contoh yang ketiga itu dalam tingkatan mengaplikasikan atau C3. Contoh soalnya, sebuah gedung berbentuk balok yang memiliki panjang 8 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 7 meter. Dinding bangunan bagian luar dicat dengan pengeluaran biaya Rp150.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan yang dikeluarkan untuk mengecat gedung adalah ini. Untuk menyelesaikannya, perlu rumus yang akan digunakan untuk menjawab soal ini sesuai dengan prosedur. Karena kan dalam subbab balok itu terdapat rumus luas permukaan balok dan juga volume balok. Nanti kemudian perhitungan yang didapatkan ini akan dihubungkan dengan berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat. Sehingga soal tersebut itu termasuk dalam tingkatan mengaplikasikan atau C3. Pada contoh yang keempat, yang termasuk dalam tingkatan menganalisis atau C4, itu soalnya seperti ini. Sebuah wadah berbentuk tabung dengan jari-jari 9 cm dan mempunyai tinggi 35 cm. Wadah tersebut akan diisi penuh dengan solar. Jika harga solar per liternya 7.500, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli solar? Soal di atas, soal yang saya bacakan dalam tingkatan menganalisis ini dapat dilakukan dengan mengambil informasi dalam suatu langkah dan akan menerapkan informasi yang didapatkan itu untuk memecahkan suatu masalah. Jika suatu informasi yang didapat sebelumnya belum bisa memecahkan suatu masalah, maka dicari informasi lain sehingga informasi tersebut dapat memecahkan masalah dari soal sebelumnya, dari informasi sebelumnya yang didapat. Selanjutnya pada tingkatan kelima dalam tingkatan mengevaluasi atau C5, soalnya sebuah bola dimasukkan ke dalam sebuah wadah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Jika volume air 800 cm kubik serta panjang jari-jari bola 3 cm, apakah air dalam wadah itu akan tumpah? Untuk menjawab pertanyaan ini, itu sebelumnya harus menghitung volume dari masing-masing benda, dari volume wadah, dari volume bola. Nah, kemudian nanti akan dievaluasi.
mengevaluasinya yaitu dengan mempertimbangkan dan memeriksa volume air dan bola yang kemudian akan dihubungkan dengan volume wadah. Sehingga ada kegiatan mengevaluasi di sini juga mempertimbangkan dan memeriksa dan membuat ini menjadi masuk dalam tingkatan evaluasi. Untuk tingkatan mencipta C6, soalnya seperti ini contoh soalnya. Untuk jumlah suku pertama deret geometri adalah 1141 dan jumlah 4024 suku pertamanya sama dengan 780. Maka jumlah 2012 suku pertamanya adalah, soal ini menuntut untuk menciptakan suatu produk. Nah, produknya yang dihasilkan yaitu sebuah rumus baru yang sesuai dengan soalnya. Selain itu, dalam soal ini juga otak harus memikirkan hal baru untuk memecahkan suatu masalah. Nah, produk baru ini dapat dicari dengan seperti merumuskan dari rumus yang sudah ada. Jadi rumus yang sudah ada diturunkan agar dapat memperoleh rumus baru sehingga dapat memecahkan suatu masalah, dapat menyelesaikan soal tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kata kerja operasional atau KKO. Kata kerja operasional ini merupakan kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku atau tindakannya, dapat diuji, dan digunakan untuk memusatkan pembelajaran. Ranah kognitif KKO ini dapat menunjukkan adanya perubahan tingkah laku yang dapat diukur. Tingkah laku yang dapat diukur ini mencakup dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kata kerja operasional dalam ranah kognitif yang dapat digunakan adalah dari tingkatan mengingat dulu ada mengutip, menerbitkan, menjelaskan, memasangkan, membaca, menamai, meninjau, mentabulasi, memberi kode, menulis, menyatakan, menunjukkan, mendaftar, menggambar, membilang, mengidentifikasi, menghafal, mencatat, dan meniru. Dalam ranah memahami, dalam tingkatan memahami ada memperkirakan, menceritakan, merinci, mengubah, memperluas, menjabarkan, mencontohkan, mengemukakan, menggali, mengubah, menghitung, menguraikan, mempertahankan, mengartikan, menerangkan, menafsirkan, memprediksi, melaporkan, dan membedakan. Dalam tingkatan mengaplikasikan, kata kerja operasional yang dapat digunakan yaitu menegaskan, menentukan, menerapkan, memodifikasi, membangun, mencegah, melatih, menyelidiki, memproses, memecahkan, melakukan, mensimulasikan, mengurutkan, membiasakan, mengklasifikasi, menyesuaikan, menjalankan, mengoperasionalkan, dan meramalkan. Dalam tingkatan menganalisis, KKO-nya yaitu memecahkan, menegaskan, menganalisis, menyimpulkan, menjelajah, mengaitkan, mentransfer, mengedit, menemukan, menyeleksi, mengkoreksi, mendeteksi, menelaah, mengukur, membangun, merasionalkan, mendiagnosis, memfokuskan, dan memadukan. Dari tingkatan mengevaluasi, yaitu membandingkan, menilai, mengarahkan, mengukur, merangkum, mendukung, memilih, memproyeksikan, mengkritik, mengarahkan, memutuskan, memisahkan, dan menimbang. Yang terakhir dari ranah, maksudnya dari tingkatan mencipta atau C6, yaitu mengumpulkan, mengatur, merancang, membuat, mengkreasi, memperjelas, menyusun, mengkode, mengkombinasikan, memfasilitasi, mengkonstruksi, merumuskan, menghubungkan, menciptakan, dan menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemakalah sebelumnya. Oke, langsung saja cara pengukuran ranah kognitif. Di sini kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi di dalam kawasan kognisi kemampuan. Dominan kognitif siswa mencakup perilaku siswa yang diperlihatkan melalui aspek intelektual atau pengetahuan dan keterampilan berpikir. Pengetahuan dan keterampilan siswa dapat dilihat dari perkembangannya, hasil belajar teori yang dipunyai siswa, dan juga penyimpanan berpikir siswa.
Biasanya siswa yang memiliki dominan kognitif yang kuat bisa menghafal dan memahami informasi baru yang didapatkannya. Cara pengukuran ranah kognitif dapat dilakukan dengan cara ada dua, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif itu sendiri, bentuk dari tes subjektif umumnya adalah isi atau uraian, esai atau uraian. Dalam pelaksanaannya, tes subjektif tidak menyeluruh pada materi yang akan dikajikan. Karena itu, pada penelitian ini, instrumennya tidak menggunakan tes subjektif, tetapi menggunakan tes objektif, agar kekurangan dari tes berbentuk esai dapat diatasi. Oke, selanjutnya tes objektif. Di dalam tes objektif ini menggunakan soal yang lebih banyak daripada esai. Ada beberapa jenis objektif, yaitu teks pilihan ganda, tes bentuk jawaban singkat atau isian singkat, tes menjodohkan dan tes menjodohkan. Oke, satu tes pilihan ganda adalah bentuk tes objektif yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dan diikuti sejumlah alternatif untuk menemukan jawaban. Soal pilihan ganda dapat berbentuk pertanyaan dan kalimat tayangan tidak lengkap. Yang kedua, tes bentuk jawaban singkat atau isian singkat. Ini merupakan bentuk tes yang berbentuk kalimat pertanyaan yang semestinya dijawab dengan jawaban singkat, bisa juga berupa kalimat yang belum sempurna, sehingga siswa dapat melengkapi kalimat tersebut. Tes ini dapat mengukur tingkat ingatan, hafalan, dan juga pemahaman siswa. Selanjutnya, tes menjodohkan. Bentuk ini dengan memasakkan atau menjodohkan suatu pertanyaan yang masing-masing pertanyaannya adalah disediakan kolom jawaban, sehingga siswa hanya mencari jawaban yang benar dan menjodohkannya. Selanjutnya, tes uraian. Tes ini merupakan pertanyaan atau perintah yang jawabannya akan menuntun siswa mengorganisasikan gagasan atau cara mengemukakan idenya dalam bentuk tulisan. Di sini dapat diukur seberapa kemampuan siswa mengungkapkan idenya dalam sebuah cerita yang runtut dan komunikatif. Untuk pengukuran dominan kognitif, pada kegiatan belajar langsung dapat dilakukan dengan secara tes subjektif atau objektif. Tes subjektif dan objektif dapat menggunakan tes belajar dalam bentuk tes lisan maupun tes tulis saat di kelas. Contohnya portofolio, menjodohkan uraian, pilihan ganda, ataupun jawaban singkat. Sedangkan untuk mengukur ranah kognitif, saat pembelajaran daring pastinya tidak semaksimal dengan cara langsung, tetapi penilaian hasil belajar harus tetap terukur. Berkelanjutan, dia menyeluruh dan menyeluruh. Menyeluruh dalam artian dapat mencakup pertumbuhan perkembangan pengetahuan anak dari kurun waktu ke waktu. Untuk pengukuran ranah kognitif secara daring dapat dilakukan dengan cara virtual. Guru memberikan sebuah materi pembelajaran dalam bentuk modul ataupun virtual. Setelah itu diberi tugas dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya adalah aspek kognitif merupakan ranah yang berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang mencakup kegiatan mental otak atau kemampuan seseorang untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.